Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haslawati di media podcast Malabi Kemenak Memuju, media informatif, edukatif, kreatif, dan inspiratif. Dan baik pemirsa, kali ini kita hadirkan lagi tamu yang spesial dari Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Mamuju, Al-Ustaz Samsul Alam SSOSI. Dan kali ini insya Allah akan siap berbagi ilmu dengan kita semua. Baik pemirsa, seperti biasa di langkah awal saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya masih baik? Alhamdulillah baik. Oh iya, masih cerah ceria kelihatan. Alhamdulillah. Iya, Pak Ustadz, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema bulan Sya'ban. Ya. Ada keistimewaan apa di bulan Sya'ban? Ya. Karena kenapa? Sering umat Islam di kalangan umat itu mengatakan bahwa 2 bulan itu, Rajab dan Sya'ban itu adalah garis ter untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Iya. Nah, sedikit uraiannya Ustaz tentang bulan Sya'ban, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemandu acara. Kesempatan ini diserahi satu amanah mengenai tentang keistimewaan atau keutamaan bulan Sya'ban itu Bulan sendiri. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang salah satu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan, di mana beberapa keterangan-keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keistimewaan bulan Sya'ban yang kadang kita abaikan, Iya. kadang kita lupakan. Ya, padahal ada beberapa keistimewaan yang bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk kita beramal soleh sebelum memasuki Ramadan. bulan yang paling dimuliakan yang dinanti-nanti umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa sering kita abaikan atau lalaikan bulan ini? Karena ada di antara 2 bulan, seperti keterangan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa ada di antara 2 bulan yang sering kita istimewakan dalam setiap momentumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga kadang yang berada di tengah-tengah itu tidak terperhatikan. Orang-orang kadang membiarkan saja berlalu begitu saja. Hanya sebagian daripada umat Islam secara tradisi itu ada yang disebut dengan nisfus Sya'ban. Hanya pada bulan itu saja, pada pertengahan Sya'ban itu saja, yang kemudian seseorang menjadikan sebagai patokan beramal. Padahal tidak. Kalau kita melihat keutamaan di bulan Sya'ban itu, selain daripada ada beberapa peristiwa-peristiwa yang harus kita tahu. Nah, bulan Sya'ban itu tempatnya orang beramal soleh dalam bentuk qiyamul lail pada malam hari, terutama di nisfus Sya'ban itu sendiri. Kemudian berpuasa, karena ada salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ini istri Rasulullah, menerangkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis itu di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak mungkin itu kecuali di bulan Sya'ban. Yang kedua, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh, yaitu di bulan Sya'ban, dan dilanjutkan berpuasa Ramadan sebulan penuh. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, dan hadis ini derajat sanadnya itu tinggi, sahih, dan didukung oleh seorang, yaitu Al-Albani. Jadi pemirsa, saudara-saudara sekalian, keistimewaan bulan Sya'ban ini perlu kita ketahui untuk mendongkrak semangat, motivasi kita dalam
menyiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Jangan menanti bulan suci Ramadan barulah kita bersih-bersih. Padahal seharusnya di bulan Sya'ban. Makanya banyak orang melupakan dan melalaikan keutamaan ini karena berada pada dua momentum yang sangat, ini tadi Rajab ini adalah sebuah momentum yang sangat bersejarah mengenai tentang Isra dan Mi'rajnya itu. Jadi kadang di tengah-tengah ini terabaikan, terlupakan, padahal itu punya keistimewaan yang begitu luar biasa. Jadi apa peristiwa yang terjadi sehingga di bulan Sya'ban itu memiliki peristiwa yang bersejarah juga. Yang pertama, di bulan Sya'ban itulah terjadi perubahan arah kiblat. Di mana Rasulullah dalam penantiannya begitu lama sudah mulai gelisah ketika arah kiblat ini belum berubah. Karena Rasulullah salat itu sebelumnya ke Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Ya, arahnya ketika kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Maka pada saat terjadi turunnya perintah, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah memerintahkan hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka turun inilah peristiwa yang bersejarah ketika terjadi perubahan. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Pergeseran atau perubahan arah kiblat umat Islam itu terjadi di bulan Sya'ban, ditandai dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 144. Itulah salah satu asbabun nuzul turunnya surah Al-Baqarah ayat 144 ini. Yang kedua, ya kita tahu bersama di bulan Sya'ban itu ada nisfus Sya'ban yang saya sudah sampaikan tadi. Apa keutamaan daripada nisfus Sya'ban itu sendiri? Nisfus Sya'ban atau pertengahan itu ada hadis yang menunjukkan mengenai tentang nisfus Sya'ban. Meskipun sebagian kalangan ulama menganggap itu dhaif, lemah, tapi bukan palsu. Dan ini menjadi sebuah tradisi. Sudah mentradisi di tengah masyarakat, di tengah umat Islam ketika memasuki malam nisfun Sya'ban, maka dia memperbanyak ibadah sholat. Yaitu di malam hari. Karena ada perintah hadis Rasulullah SAW yang tadi saya katakan masih kontroversial tentang derajat kesahihan dari hadis ini. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan itu sahih. Pada malam ketika malam nisfus Sya'ban tiba, matahari tenggelam, maka dirikanlah sholat malam. Dan pada siang harinya lakukanlah puasa. Berpuasalah pada siang harinya. Maka inilah dijadikan sebagai sebuah keyakinan mayoritas umat Islam pada malam nisfus Sya'ban itu memiliki keutamaan dan keistimewaan luar biasa. Nah, ada hadis lagi yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa dia menjalankan puasa pada malam itu, pada hari itu, karena Rasulullah menjelaskan pada malam itu terjadi pergantian. Jadi kalau di dunia ini ada sertijab ya, serah terima jabatan. Kalau dalam proses peristiwa di nisfus Sya'ban itu terjadi serah terima buku catatan amal manusia, rekapitulasi seluruh amalan manusia selama setahun. Meskipun ada ulama mengatakan ada penyerahan amal itu setiap pekan, setiap bulan, tetapi penyerahan amal dalam setahun, amalan manusia itu terjadi di nisfus Sya'ban. Jadi catatan amal kebaikan dan keburukan manusia itu digantikan pada malam itu. Makanya ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, umat Islam, ketika nisfus Sya'ban antara maghrib dengan isya, dia lakukan tradisi baca surah Yasin 3 kali. Dengan niat pertama, umur yang panjang, umur yang diberkahi. Yang kedua rezeki, yang ketiga kesehatan dan sebagainya. Nah, itu pada malam itu penentuan bagaimana catatan amal kebaikan manusia. Makanya Rasulullah itu senang berpuasa di hari Kamis karena penyerahan amal itu dilakukan di sore hari menjelang malam setiap pekan. Tapi ini nisfus Sya'ban adalah rekapitulasi seluruh amalan manusia diserahkan kepada Allah dan digantikan catatan amal yang baru.
Iya, dan sering ada pendapat mengatakan juga Pak Ustadz bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam ditutupnya buku catatan ya. Ya, ditutup catatan amalan ini tapi bukan selama berarti setahun. Selama setahun. Ya. Dan bisa lagi diperbaharui itu ke depannya. Ya begitu Ustadz. Makanya supaya catatan amal kebaikan kita selanjutnya, terutama di bulan suci Ramadan ini baik, maka kita dianjurkan memulai sesuatu itu dengan hal-hal yang baik. Maka orang beramal di malam itu dan di siang harinya berpuasa, itu adalah merupakan satu langkah untuk mengisi catatan amal diawali dengan kebaikan. Iya. Baik Ustadz, saya lagi tertarik ini dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Kalau mengingat keistimewaan di bulan Sya'ban ini, kita melirik lagi di bulan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan itu semua berlipat ganda. Ya, pahalanya luar biasa. Jangankan melakukan aktivitas puasa ataupun hal-hal yang lain, nafasnya saja orang puasa itu adalah ibadah loh Pak Ustadz. Nah, bagaimana amalan apa ini? Amalan apa yang harus dijalankan di bulan Sya'ban ini sehingga bisa menyetarakan itu atau sama halnya penilaian pahalanya itu di bulan Ramadan ibadah ini? Kalau untuk kita mau perbandingkan atau menyetarakan, itu tidak ada amalan yang bisa menyetarakan kalau dalam persoalan bulan. Iya. Tidak ada bulan yang paling mulia kecuali bulan Ramadan. Jadi sebanyak apapun amalan kita yang kita lakukan, ini kan min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Meskipun kita menafsirkan 1000 bulan itu ketika Lailatul Qadar turun. Tetapi kita mengambil amalan lain, dilipat gandakan bacaan ayat-ayat Al-Quran meskipun satu huruf. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, cuma di bulan Sya'ban ini kan saya katakan tadi, amalan apa yang harus kita lakukan? Ya perbanyak berpuasa, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak amalan sedekah. Untuk mempersiapkan diri, kalau kita kan belum main sepak bola, harus pemanasan dulu. Bulan Sya'ban ini kita pemanasan amalan. Melatih diri. Selain daripada melatih diri, memang sudah disiapkan Allah ganjaran pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukannya. Nah, karena begini, di bulan Sya'ban ini juga turun ampunan Allah. Maghfirah. Jadi diturunkannya kemudian itkum min azabin nar, diampuni seluruh dosa-dosanya itu. Jadi peristiwa di malam nisfu Sya'ban itu diampuni dosa-dosa orang hamba Allah yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, terus saya mencerna lagi yang apa yang Ustaz sampaikan tentang Qiyamul Lail. Mohon maaf ini Ustaz, karena kemarin kan minggu lalu kan kita baru melaksanakan namanya pemilu. Nah, bagaimana hukum sholat itu setelah masih ada tersisa tinta pencoblosan ini di jemari kita? Bagaimana hukum sholat itu, Ustaz? Ya, kalau tinta itu tinta yang dimaklumi, tinta yang tidak menutupi pori-pori. Jadi tinta itu memang sudah didesain untuk tidak merusak amalan seseorang. Terutama di bulan Sya'ban ini Ustaz ya. Di bulan Sya'ban ya, insya Allah mengenai tentang tinta itu tidak ada persoalan dalam amalan. Karena yang banyak lain. yang mempersoalkan ini loh Ustaz. Yang masalah itu sekarang tinta yang ada di hati manusia yang menjadi noda yang kemudian menciptakan fitnah. Itu yang jangan sampai tinta itu menembus ke dalam kalbu seseorang gara-gara perbedaan tidak baku ngomong. Bahkan ada yang baku bunuh. Itu sudah peristiwa yang di luar daripada koridor dan tuntunan Al-Quran. Ya, baik Ustaz, sebagai yang terakhir mungkin sedikit pesan buat pemirsa tentang puasa Sya'ban ini menyongsong bulan Ramadan, silahkan. Ada yang terlupakan. Peristiwa yang sangat monumental ini dalam peristiwa di bulan Sya'ban itu. Tadi kan ada ayat yang turun menjadi asbabun nuzul, turunnya perubahan arah kiblat. Tetapi di bulan Sya'ban ini kita akan mendapatkan syafaat. Dan syafaat yang terbaik yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan keterkaitan dengan syafaat ini, maka ada satu ayat yang turun di bulan Sya'ban itu, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Yaitu perintah kepada umat muslim, orang-orang beriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima.
Allah perintahkan kepada kita untuk memperbanyak selawat karena syafaat kita akan bisa peroleh lewat dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua ayat yang turun di bulan Sya'ban ini yang sangat terkait dengan amalan manusia. Yaitu ibadah salat kita dengan arah kiblat, yang kedua adalah selawat, dan kita akan menerima banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa, sahabat podcast, di bulan Sya'ban ini benar-benar kita banyak merenung, mempersiapkan diri apa yang harus kita lakukan supaya di bulan Ramadan ini benar-benar dilipat gandakan amalan kita. Sudah mulai belajar untuk mengurangi dosa-dosa fitnah. Makanya saya katakan presiden kita ini hebat, menempatkan pemilu sebelum bulan Ramadan. Yaitu di bulan Rajab kita melakukan pemilu. Bulan Rajab apa itu? Rajab itu adalah salah satu bulan Muharram dari 4 bulan yang diharamkan Allah. Apa yang ada dalam bulan Muharram? Bulan Muharram dilarang berperang. Jadi kita jangan berperang waktu pemilu. Setelah itu masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban diampuni Allah, turun syafaat. Kemudian setelah bulan Sya'ban masuk Ramadan. Masya Allah. Jadi jangan merusak diri kita untuk tidak mendapatkan ganjaran amal, pahala yang baik yang dimuliakan Allah di bulan Ramadan. Dengan kita merusak diri, berfitnah, beradu domba dan sebagainya. Jadi perbaiki diri sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Disinilah tempatnya, yaitu di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan ini menjadi referensi kita mendapatkan ganjaran amal yang berlipat ganda. Kemudian kita mendapatkan min alfi syahrin khairum min alfi syahrin. Kita mendapatkan derajat yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu intinya. Luar biasa, insya Allah. Wah, luar biasa perbincangan kita kali ini, Ustaz. Tapi apa boleh buat, durasi waktu ini sangat mepet, sangat sedikit. Tapi insya Allah kedepannya kita lagi bisa berbagi ilmu di sini, Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Ya, diharap kehadirannya lagi, Ustaz ya. Amin. Ya, baik. Sekali lagi, Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio dan terima kasih dengan ilmunya. Baik, pemirsa, saatnya saya Haslawati tarik diri dari hadapan Anda. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.